cinta. Halo Lar, ketemu lagi di Diah Tomblok Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Nah, banyak orang yang bertanya pada saya, mungkin juga sedulur DTC itu juga mungkin bertanya-tanya, kesenjangan umur itu mengganggu keharmonisan nggak sih gitu. Nah, ini di video kali ini kita mau membahas soal harmonisasi pasangan yang beda usianya jauh gitu, Mas. Nek menurut jenengan sendiri gimana? Maksudnya? Kesenjangan usia kita itu kan 19 tahun toh, Mas. Oh, itu pas kalau menurut saya. Itu malah pas. Dan buktinya kan kita harmonis banget. Agak maksa ya. Coba. Ini loh, yang bikin harmonis itu ini loh, ompongnya itu loh. Yang apanya? Ya itu loh, maksudnya keharmonisan itu tuh bisa didapat itu dari apa gitu, untuk menunjang keharmonisan gitu loh maksudnya. Oh gitu ya. Iya, kalau saya sendiri kan berangkatnya dari spiritualitas. Jadi kalau di India itu ada yang namanya Kama Sutra. Pernah dengar? Ya, Kama Sutra itu satu ajaran, satu tuntunan bagaimana untuk menjaga atau menumbuhkan harmonisasi dalam berumah tangga. Nah, itu ada versi Jawanya. Ya, jadi di Jawa ada juga, dan saya yakin itu terinspirasi dari Kama Sutra. Namanya Serat Centini. Serat Centini ini ditulis oleh Raden Ngabei Sastrodipuro. Tebalnya 4000 halaman, terbagi dalam 12 jilid. Nah, tapi ada jilid yang secara spesifik itu mengupas tentang seksualitas dan sensualitas. Jadi kemenarikan dan aktivitasnya. Jadi ada gaya-gayanya segala itu. Oh ya. Oh gitu. Kamu belum pernah baca toh? Belum. Nah, di mana bisa didapatkan itu? Nggak usah, nanti tanya sama aku aja. Ya, jadi intinya kita nggak usah terlalu ini ya sampai ke situ, karena kalau sampai ke situ itu butuh penelaahan yang lama. Tapi saya akan mencoba memberi satu resep yang simple aja. Oke, selama ini kamu terganggu nggak kalau aku tidur? Aku kalau tidur kan ngorok toh. Nah, itu kamu terganggu nggak? Iya. Iya, jujur loh ya, Mas. Iya. Ya awal-awal sih keganggu. Aku udah capek-capek, apalagi kan kalau pulang dari kantor tuh udah malam, aku masih harus ngelatih, aku masih harus ngurusin apalah gitu kan. Apalagi sekarang kan ada YouTube, jadi aku harus ngedit dan lain sebagainya. Terus ketika mau istirahat, yang di sebelahku itu ngorok. Nah, itu kan rasanya, aduh, aku tuh mau istirahat gitu loh, Mas. Itu awal-awal ya kan. Terus gitu ya. Lama-lama kan karena sudah terbiasa gitu kan. Sudah terbiasa tuh jadinya malah ini kayak lagu Nina Bobo gitu. Nah, yang aku mau tanyakan, bagaimana kamu bisa merubah dari satu teror ya, dari ngorok yang teror itu menjadi kayak lagu buayan. Apa yang terjadi dalam pikiranmu atau dalam perasaanmu? Kenapa bisa begitu? Karena kalau nggak ada motivasi nggak mungkin itu. Ya, pertama itu kan aku baca-baca juga kan, orang ngorok itu kan karena kecapean. Karena kecapean atau karena postur tubuh sing
gemuk, orang gemuk kan biasanya kan ngorok kalau tidur. Nah, jenengan kan nggak gemuk gitu loh, cuman perut tetok sing gemuk. Ya. Nah, berarti kan jenengan kecapean gitu loh. Jadi apa ya, kayak mensugesti diri sendiri, kayak ngomong sama diri sendiri gitu loh, kamu jangan egois ya, memang kamu capek, kamu butuh istirahat, tetapi pasanganmu itu juga capek, kamu kan nggak tahu seharian dia melakukan apa aja karena kamu di kantor, tetapi dari mendengkurnya, dari ngoroknya itu kan berarti seharian itu dia sudah melakukan kegiatan yang membuatnya capek, jadi kamu nggak boleh egois gitu, awalnya kayak gitu, jadi kayak apa ya, menekan ego sendiri, aku tuh mau istirahat, itu dengan itu gitu loh. Nah, itu berarti ada dua. Yang pertama pemahaman. Jadi kamu mencari pemahaman, tidak langsung bereaksi, tidak langsung menjustifikasi. Setelah memahami, lalu menepiskan ego itu berdasarkan pemahaman itu. Nah, itu soal telinga ya. Nah, sekarang misalnya bau keringat. Kamu kan suka parfum. Iya. Aku ini orang yang anti parfum. Iya, betul, nggak pernah pakai parfum. Ya. Bagaimana kamu mengatasi bau keringat itu? Apa sejak awal kamu ketemu aku terus langsung jatuh cinta pada bau ketekku? Ya enggak lah. Nah, iya. Nah, itu adaptasinya gimana? Soalnya tuh gini loh, aku tuh peka banget terhadap satu, itu keringat, dua bau mulut, itu tuh aku peka banget. Jadi kalau misalnya naik bis atau apa gitu, di sebelahku itu kalau bau keringat atau bau mulut, pasti aku pindah gitu kan. Nah, namanya orang berumah tangga ya, berumah tangga kan maksudnya ada pasangan gitu kan. Nah, nggak dari awal kan kita nggak tahu kan maksudnya keteknya atau bau keringatnya gimana, masa baru kenal langsung cium-cium gitu kan, nggak mungkin kan gitu loh. Lah itu kan ketika sudah berumah tangga itu awalannya juga karena terbiasa wangi ya Mas, terbiasa pakai parfum gitu kan. Pasangan nggak suka pakai parfum kan juga, waduh ini kalau berkeringat kan pasti bau gitu kan. Semua orang kalau berkeringat tuh pasti bau. Nah, yang menolong itu kan parfum, deodoran gitu kan, itu yang menolong gitu. Ya awalannya itu agak terganggu gitu loh, karena terbiasa mencium yang wangi, itu mencium yang ori gitu loh. Ori keringat gitu kan. Nah, setelah itu ya karena apa ya, karena terbiasa, karena sayang gitu kan. Nah, bau orinya itu aku rasa itu jauh lebih harum daripada bau parfum jaraku gitu loh. Gitu, makanya nek malam kan aku sukanya kan ndresel tidurnya kan dikelek. Iya, jadi kalau dalam kasus ini berarti cinta mengalahkan segalanya gitu. Nah, dari dulu suka lelaki berbulu atau lelaki yang tidak berbulu? Aku suka lelaki berbulu. Nah, ya itu berarti sudah tidak masalah. Oke, sekarang yang bersangkut paut dengan lidah ya, merasa di lidah. Keringatku itu apakah dari awal itu terasa terlalu asin, apa memang sudah pas? Apa bumbunya sudah pas, apa terlalu amis, apa terlalu gurih? Menurutmu gimana? ini kan terus jadi sedulur DCC itu langsung ini apa pikirannya itu mesti enggak ya kan, maksudnya gini loh, keringatku itu asin apa ini lah, emangnya keringat ada jilat gitu ketika mencium. Oh iya, dalam Kama Sutra itu ada. Oh ya. Itu. Jadi itu dikupas dengan lugas. Jadi ada menjilat, ada apapun ada di situ. Kalau kamu mau tanya soal harmonisasi dalam hal ini adalah
seksualitas dan sensualitas kepadaku. Ya jawabannya pasti itu, semua indera itu harus bisa menerima, kalau perlu jatuh cinta gitu loh. Nah sekarang kita bicara soal lidah gitu. Ini mau bikin konten beneran apa konten pura-pura kan gitu toh. Nah sekarang rasa keringatku itu terlalu asin apa sudah gurihnya pas gitu loh maksudnya. Itu sejak awal, maksudnya sejak awal kamu merasakannya itu sampai sekarang apa ada penyesuaian juga gitu loh. Sing jelas itu pasti ada penyesuaian, ya kan? Ya itu belum gurih, awalannya itu belum gurih. Karena kan memang nggak suka pakai wangi-wangian gitu loh. Oh, gitu. Jadi tuh ini apa namanya, rasanya itu ya gimana gitulah. Ya, oke. Sekarang yang terakhir, indera terakhir berarti mata ya. Nah ini kebetulan aku punya ini. Ini ini ompong ini apakah membuat apa ya harmonisnya itu hilang. Kita bicara harmonisnya, bukan bicara soal yang lain-lain. Enggak sih, kalau soal harmonis tuh enggak hilang gitu loh. Cuman ini apa kadang tuh geli aja gitu loh. Gelinya itu bisa dibalik ke arah lebih tertarik, lebih gemes atau enggak gitu loh. Iya, lebih gemes. Nah itu manipulasi semacam itu yang harus dilakukan supaya pasangan menjadi harmonis. Oh gitu. Ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan atau sangat dijaga untuk tidak terjadi, misalnya pada waktu berdekatan kemudian seakan mau muntah, jadi gitu sama pasangan. Apakah itu karena bau mulut, bau keringat, bau apapun, itu tidak boleh. Kemudian tampak terganggu dengan misalnya kita melihat ada tai lalat, kita masih pacaran ada tai lalat, kemudian kita bilang tai lalatmu jelek, itu nggak bisa. Begitu itu. Jadi sebenarnya dalam berumah tangga itu yang namanya malam pertama itu belum terjadi itu gitu. Karena ya kira-kira paling tidak butuh, mungkin paling tidak seminggu lah penyesuaiannya itu seminggu. Sudah jatuh cinta dulu pada ketek itu baru gitu. Tapi zaman sekarang kan enggak, belum malam pertama aja sudah gitu. Sudah apa? Ya sudah nganu lah, sudah apa? Deposit. Udah nggak usah pakai Kama Sutra kan kacau gitu. Nantinya jadi nggak harmonis. Karena apa? Karena kekurangan itu ternyata tidak bisa klop, ya, tidak ada saling penerimaan. Tapi ketemunya setelah menikah, nah kan kacau. Gitu. Jadi budaya apa itu namanya deposito, nah itu nggak bagus, tidak bagus buat harmonisasi. Nah aku sendiri punya pengalaman menarik. Apa? Ibuku itu sejak kecil selalu mengatakan itu, mengatakan kalau mencari jodoh besok itu antara lain lewat bau keringatnya. Oh iya. Lah kenapa? Kalau kamu membaui bau keringat pasanganmu itu, baunya terasa wangi. Meskipun orang lain bilang itu apek, berarti itu bisa menjadi jodohmu. Oh gitu. Salah satu tolok ukurnya itu dari situ. Baunya wangi enggak? Gitu. Tentu saja tidak berarti terus tiap punya pacar oh ya enggak gitu. Maksudnya ketika deket ini kan gitu. Ya, ketika deket kan aroma keringat itu tercium, ya. Ada yang
ada yang agak apel, ada yang apeknya keras, ada yang agak amis, kan gitu. Benar-benar. Mas gantian Oke. aku yang bertanya. Oke. Gitu. Mas aku nek tidur ngiler enggak? Kok ada tidur ngiler? Enggak. Oh, enggak. Bener enggak? Enggak. Serius. Aku tuh kadang takut nanti aku jadi piye gitu nek tidur. Enggak. Swear, enggak. Nah, terus ini tadi kan membahas soal bau keringat. Nah, terus jenengan kalau menurut jenengan bau keringatku aslinya itu kan kalau tidak memakai parfum dan lain sebagainya kayak gitu, itu piye Mas, jenengan terganggu dengan bau keringatku atau ya kayak tadi tuh jenengan baunya piye gitu? Nek jujur loh ya, sendiri piye? Jujur loh ya, sebenarnya bukan pada diriku sendiri toh aku nggak suka bau parfum. Jadi ketika kamu pakai parfum, kamu pernah nggak ketiakmu tak ciumin? Enggak. Tapi kan aku kamu nggak tahu kalau aku menghindar toh. Nah itu loh. Karena apa? Ketika parfum bercampur keringat, itu baunya sudah nggak karu-karuan. Nah parfum tok itu kalau dekat begini agak lama, aku sudah pusing. Nah kalau campur bau keringat, aduh, itu sudah baunya lebih mengerikan daripada bau badan menurutku. Padahal sudah aku praktekkan ilmu dari ibuku. Jadi ketika kita dekat-dekat itu dulu waktu pacaran itu sudah kamu nggak tahu. Terus baunya piye? Wangi. Wangi kok, cocok aku. Halo. Cocok aku. Terus apa lagi? Yaitu mata. Mata kenapa? Ya kan dulu waktu awal-awal itu kenal, itu kan aku belum pakai behel. Ya toh kan gigiku agak nggak rapi gitu kan. Lah itu jenengan gimana? Itu menjadikan kurang srek atau bagaimana gitu. Aku itu menyatakan cinta itu sebelum gigimu dikawat apa setelah gigimu dikawat? Sebelum. Lah iya berarti ya sudah, itu apa adanya waktu itu aku sudah mencintai. Nah meskipun dulu aku keberatan kamu di bekel itu karena yang aku khawatirkan kan kamu terlalu nggak pede gitu loh. Tapi karena kamu bersikeras ya oke lah. Nah sekarang setelah di bekel bagaimana? Iya tambah cinta gitu. Gitu. Mas, terus tadi kan jenengan nanya suka cowok berbulu atau yang mulus kan gitu. Kalau aku kan sukanya yang berbulu, soalnya kalau yang mulus itu malah gimana gitu aku. Nah, jenengan suka cewek yang berbulu atau yang enggak? Kamu mintanya jawaban yang jujur apa yang enggak jujur? Ya jujur no, ya harus jujur. Tapi kalau jujur jangan merengut. Ya ndak sithik paling. Aslinya aku sukanya sama cewek berbulu. Gitu. Lebih suka sama itu. Tapi kan selalu pasangan itu kan ada kurang lebihnya. Lah kalau ini tangan nggak berbulu, ini nggak berbulu, aku cari yang berbulu dong. Maksudnya ini loh kepala kan berbulu. Ini rambut Mas. Lah iya, ini kan itu berbulu. Harus tak lihatin loh ini loh, aku ada bulunya Mas, tapi sidik-sidik. Ya nggak apa-apa kan, bisa nanti pakai mikroskop lihatnya atau kaca pembesar gitu. Ya Mas, ada lagi toh tadi soal rasa keringat itu toh. Gurih atau asin atau sudah pas, ibarat masakan itu sudah oke bumbunya gitu. Nek keringatku piye Mas?
kayak masakan Padang itu. Masakan Padang itu bisa dinikmati di segala cuaca. Dengan dompet ala kadarnya. Itu masakan Padang. Jadi selalu klop kapanpun. Berarti kayak rendang ya. Iya. Jadi no problem kalau itu. Ya begitu tadi Lor. Banyak sekali kiat-kiat dari leluhur kita untuk menjaga keharmonisan. Nah setelah dipraktekkan ya kan ternyata perbedaan usia itu tidak mempengaruhi keharmonisan. Betul, gitu. betul. Nah dari ini tadi ngobrol, kalau nggak karena sedulur DTC itu kita nggak pernah ngobrol kayak gini loh. Ternyata seperti itu. Maaf ya Mas. Ya, dan mohon maaf karena sebenarnya Serat Centini ini kan 4.000 halaman. Jadi kalau sedulur ada yang tertarik mengenai bagaimana sih cara leluhur kita menjaga harmonisasi rumah tangga mereka, dan sebenarnya ilmu itu atau kawruh itu atau pengetahuan itu dibagikan dalam bentuk buku, cobalah sedulur browsing. Kalau di Jawa itu Serat Centini itu yang jadi acuan. Kalau secara ini internasional ini meskipun asalnya dari India tetapi banyak juga diadopsi orang-orang Eropa, Kama Sutra. Itu artinya apapun akan kita lakukan supaya kita ini tetap harmonis, karena kalau kita harmonis maka anak-anak kita akan lebih bahagia. Betul. Ya sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam cinta.